Yang terakhir, pembahasan mengenai evaluasi. Berdasarkan standar asuhan kebidanan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk melihat keefektifan dari intervensi yang sudah dilakukan sesuai dengan perubahan perkembangan kondisi klien. Penilaian dilakukan segera setelah melaksanakan asuhan sesuai kondisi klien. Evaluasi harus dilakukan sesuai standar. Kemudian, hasil evaluasi tersebut dicatat dan didokumentasikan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi klien. Setelah melaksanakan intervensi, pelaksana kemudian melakukan evaluasi terhadap keluarga Tuan A untuk mengetahui apakah asuhan dapat diterima dan kemudian diterapkan dalam keseharian Tuan A. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa intervensi yang dilakukan dapat diterima dengan baik oleh seluruh anggota keluarga Tuan A. Keluarga Tuan A telah menunjukkan adanya perubahan perilaku kesehatan yang baik setelah dilakukan intervensi. Keluarga Tuan A juga sudah mengurangi dan bahkan meninggalkan hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan keluarganya. Saat ini, keluarga Tuan A sudah memahami bahaya dari COVID-19, sudah mampu melakukan upaya pencegahan dalam level individu dan level masyarakat. Keluarga Tuan A juga sudah dapat melaksanakan PHBS secara maksimal dalam kehidupan sehari-harinya, seperti mengonsumsi buah-buahan, minum air putih, dan melakukan aktivitas fisik. Selain itu, anak R juga sudah tidak bergadang setiap malam. Anak K dan anak F sudah melakukan kebiasaan gosok gigi secara teratur dalam sehari. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan standar asuhan kebidanan, pernyataan standar untuk pengkajian yaitu mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan, dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi pasien. Kriteria pengkajian yang baik dan benar yaitu harus mendapat data yang tepat, akurat, dan juga lengkap. Pengkajian dilakukan kepada seluruh anggota keluarga dengan menggunakan format pengkajian keluarga, format SMD, format analisis Harvard, format kerangka pemberdayaan keluarga dalam situasi epidemi COVID-19, dan format deteksi COVID-19. Selain itu, pengkaji juga melakukan anamnesa dan survei rumah. Selanjutnya, analisa dilakukan dari data yang diperoleh pada saat pengkajian. Kemudian, pengkaji menginterpretasikannya secara akurat dan juga logis untuk menegakkan diagnosa dan masalah yang tepat. Kriteria perumusan analisa dan perumusan masalah antara lain, analisa harus sesuai dengan nomenklatur kebidanan. Masalah yang dirumuskan juga harus sesuai dengan kondisi pasien dari hasil pengkajian. Kemudian, masalah tersebut juga harus dapat diselesaikan dengan asuhan kebidanan secara mandiri maupun dengan kolaborasi dan rujukan. Intervensi harus dilakukan secara komprehensif, efisien, efektif, dan juga aman berdasarkan evidence-based kepada klien dan atau keluarganya dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Intervensi ini dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi, dan juga rujukan. Setiap tindakan intervensi, pelaksana harus memperhatikan keunikan pasien dan keluarganya sebagai makhluk biopsikososial spiritual kultural. Setiap tindakan intervensi harus mendapatkan persetujuan baik dari klien dan maupun dari keluarganya. Selanjutnya, berdasarkan standar asuhan kebidanan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk melihat keefektifan dari intervensi yang telah dilakukan sesuai dengan perubahan dan perkembangan kondisi klien. Penilaian dilakukan segera setelah melaksanakan asuhan. Evaluasi juga harus dilakukan sesuai standar, kemudian hasilnya dicatat dan didokumentasikan. Selanjutnya, hasil itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi klien. Kemudian yang terakhir, di sini ada dokumentasi pada saat saya melakukan intervensi, melakukan penyuluhan tentang COVID-19, kemudian PHBS, demonstrasi cara mencuci tangan yang baik dan benar, kemudian penyuluhan cara menggosok gigi, demonstrasinya, dan juga ada pada saat penyuluhan kebutuhan istirahat. Sekian presentasi mengenai pengkajian yang telah saya lakukan pada keluarga Tuan A.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.